Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Amin. Engkau rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh indah indah rencana-Mu, Yesus. Terima kasih, sungguhnya terbaik. Benar Tuhan, rencana-Mu itu indah bagi kami. Bahkan setiap jalan dan rancangan-Mu itu yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur untuk 1 minggu yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kembali Engkau pertemukan kami di dalam persekutuan yang indah dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Oleh karena itu sekali lagi dengan sehati kami nyatakan bahwa Yesus Kristus ada Tuhan, Tuhan dan Raja, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, beracara bagi setiap kami. Kami siap untuk menerima segala berkat yang Kau curahkan melalui persekutuan ini. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amat habiskan persekutuan ini. Yang percaya dan siap menerima kebenarannya bersama mengatakan amin. Shalom. Berjumpa kembali di dalam ibadah tengah minggu. Oke, seperti waktu yang lalu yang pernah saya infokan bahwa di dalam ibadah ini kali ini ada kesinambungannya dengan ibadah minggu, di mana waktu lalu kita berbicara tentang
masalah yang ternyata bukan masalah. Ya, hari ini kita akan berbicara lebih jauh tentang hal tersebut, tapi bukan masalahnya lagi, tapi berbicara tentang apa sih yang dinamakan dengan cacat rohani. Saya tidak berbicara tentang hal-hal yang lain, ya, karena Tuhan mau kita sama-sama melihat bahwa terlalu banyak anak-anak Tuhan berbicara melulu tentang masalah. Benar, ya, bahwa waktu yang lalu kita sudah mengetahui bersama bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Masalah itu berbicara tentang sesuatu peristiwa yang terjadi tanpa ada solusi. Nah, itu baru masalah. Jadi selama masalah itu tidak mempertemukan kita dengan solusi, itu yang disebut dengan masalah. Tetapi pada saat kita bertemu dengan solusinya, maka itu sudah bukan lagi masalah. Nah, itu sebabnya kenapa dikatakan masalah itu bukan masalah. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan dengan status dan kedudukan yang sedang kita jalani bersama ini secara sadar, seharusnya kita tahu apa? Bahwa seluruh jalan-jalan kita harus disertai dengan langkah daripada Yesus Kristus. Karena kita hidup, berjalan, bahkan kita bertanding dalam pertandingan Yesus Kristus. Jadi tidak ada masalah harusnya. Karena dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan ada itu selalu dia bukan jalan. Amin. Ya. Nah, saat ini kita berbicara tentang cacat rohani. Apa sih cacat rohani? Nah, ini salah satu bagian yang seringkali menjadi hambatan bagi setiap anak Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita sama-sama akan membaca secara bergantian pasal yang pertama sampai dengan yang 10. Ya. Saya yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang kedua, ya, dan seterusnya. Sudah dapat Kisah Para Rasul pasal 3. Kita baca perikop yang pertama dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Oke? Begini firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Yang keenam, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Yang 10 bersama-sama, 2, 3. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Ya, seperti kita ketahui, peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait Allah, inilah satu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Jadi kita ketahui bersama, ini adalah satu masa transisi di mana pengajaran Kristus dengan segala hukum yang diberikannya itu sedang melakukan
penetrasi, sedang melakukan istilahnya sosialisasi. Ya. Jadi para rasul dengan begitu giatnya memberikan sosialisasi tentang masa-masa transisi dari hukum yang diberikan oleh melalui Musa berganti kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Kristus, yaitu hukum kasih. Kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi orang Yahudi bahwa kehidupan itu begitu ketat, begitu kuat, di mana mereka terikat satu dengan yang lain dalam suatu tradisi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, jadi berbicara tentang cacat rohani, ini berbicara tentang sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang apa ya, yang tidak biasa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau kita bilang cacat saja ya, seseorang yang cacat itu ada dua. Apa? Pertama, cacat bawaan. Artinya apa? Cacat itu ada semenjak orang itu lahir. Yang kedua, cacat yang terjadi karena apa? Kecelakaan. Karena satu musibah. Ya, salah satu contohnya yang ada di saya ya, di tangan saya ya. Ini bukan berbicara tentang cacat kecelakaan. Cacat kecelakaan. Jadi kalau cacat bawaan yang didapat semenjak dilahirkan, ya itu diperlukan apa? Mujizat. Itu diperlukan keajaiban. Tetapi cacat yang terjadi karena kecelakaan itu tidak lagi membutuhkan mujizat. Artinya bukan tidak mungkin terjadi mujizat seseorang yang patah tulang terus atau disembuhkan. Kita lihat banyak sekali ya, banyak sekali miracle, keajaiban yang terjadi. Bahkan ada kesaksian yang begitu banyak, kesaksian itu ya yang menceritakan mereka mendapat keajaiban. Oke, saya tidak menyangkal hal tersebut. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini berbicara tentang cacat kecelakaan. Ada suatu cacat yang terjadi karena apa? Karena perilaku, karena behavior, karena apa? Karena sesuatu yang terjadi. Berbeda dengan cacat bawaan. Jadi, pada saat kita berbicara tentang sesuatu di dalam hukum Kristus, yaitu cacat rohani, maka yang perlu kita perhatikan adalah cacat kecelakaan ini bukan lagi diperlukan berbicara tentang miracle, keajaiban, menanti uluran tangan Tuhan untuk menjaga, tidak. Tetapi cacat rohani ini berbicara tentang bagaimana orang tersebut yang sadar akan cacat kerohaniannya ini apa? Mengalami atau mengerti tentang adanya didikan atau pembelajaran dalam hidup. Saudara-saudara kita kasih, Kisah Para Rasul pasal 3 ini berbicara jelas sekali tentang gambaran gereja, terutama pada saat ini, di mana di dalam abad ke-20 ini, khususnya gereja Tuhan di Indonesia, kita melihat dengan peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan. Dan sampai saat ini masih terasa sekali dampak-dampak daripada COVID-19 itu mempengaruhi gereja Tuhan. Atau mungkin lebih spesifik saya katakan mereka yang menamakan diri gereja Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita sama-sama kita telah lebih jauh ya. Di dalam ayat yang pertama jelas dikatakan apa? Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, jadi memang waktunya untuk melakukan doa, Petrus dan Yohanes berangkat menuju bait Allah. Saudaraku, bait Allah ini bukan berbicara tentang gambaran bangunan saja. Kita ketahui bersama bahwa bait Allah itu berbicara tentang siapa? Tentang gereja. Tentang gereja Tuhan.
berbicara tentang orang percaya. Jadi di sini kita diperlihatkan, walaupun dalam situasi keadaan apapun, tetap kita harus mempunyai waktu untuk apa? Untuk bersekutu. Jadi jelas di sini Petrus dan Yohanes memperlihatkan peristiwa Pentakosta sudah berlalu. Ya, tetapi bukan berarti terus mereka santai-santai. Bukan berarti terus mereka dengan waduh Roh Kudus membuat aku terus semangat, tidak. Tapi secara sadar diri bahwa mereka adalah gereja, bahwa mereka adalah bait daripada Roh Kudus, mereka tetap harus membina, membangun relasi dengan Tuhan, dengan Bapa. Itu sebabnya dalam waktu-waktu tertentu mereka datang, mereka pergi ke bait Allah. Ini satu hal yang seringkali jarang kita dapati di abad sekarang. Kenapa? Terbukti pada waktu wabah mulai, pada waktu PSBB mulai diterapkan, banyak orang berteriak, mana bisa kita ibadah nggak ke gereja? Mana bisa? Semua berteriak seperti itu. Bahkan gereja sendiri pun cukup panik. Ya, kita tidak membahas soal paniknya gereja di sini ya, karena peristiwa PSBB. Tapi di sini kita diberikan satu gambaran bahwa waktu untuk kita beribadah, waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, itu adalah satu kesadaran yang wajib dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita lihat dari gambaran kisah di pasal 3 ini? Ayat yang kedua dalam kisah pasal 3 ini dikatakan apa? Ada seorang laki-laki yang lumpuh. Nah, kalau lumpuh itu yang nggak bisa digerakkan apa? Leher. Bukan deh. Lumpuh apa yang nggak bisa digerakkan? Oh, tangan. Bisa, tapi sering kali lumpuh diidentikan dengan apa? Kaki. Jadi kita lihat di sini, di dalam poin ini, apa yang ingin dibukakan bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh kakinya dari apa? Dari lahir. Dikatakan di sini dari lahir, ya, dari lahir. Tapi ini suatu gambaran yang sangat tragis. Satu gambaran yang sangat tragis. Artinya apa? Di sini seorang laki-laki berbicara melambangkan daripada status seorang anak. Kenapa demikian? Kita lihat dalam tradisi penulisan firman Tuhan, penulisan Alkitab, jarang tercantum tokoh-tokoh wanita, walaupun ada. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi yang lebih diutamakan adalah gender laki-laki. Jadi pada saat di sini dikatakan seorang laki-laki, ini jelas berbicara tentang status. Dan kalau kita tarik kepada gereja masa sekarang, ini berbicara tentang status anak. Status anak. Ya. Tapi anaknya seperti apa? Laki-laki. Tentunya sudah dewasa. Jadi status anak ini harusnya apa? Status anak yang sudah dewasa, sudah mengerti. Gereja yang sudah mengerti tentang apa yang harus dia lakukan. Tetapi pada kenyataannya apa? Anak ini lumpuh. Laki-laki ini lumpuh. Lumpuh di mana? Di kaki. Ingat, kaki adalah bagian daripada tubuh yang menopang. Kaki adalah bagian daripada yang membawa tubuh berjalan. Jadi dengan kata lain, laki-laki yang lumpuh kakinya ini melambangkan
ada gereja saat ini yang lumpuh dalam pemberitaan Injil. Percuma dia menggunakan kasut, percuma dia menggunakan merek yang bagus sekalipun kasut itu, jikalau dia tidak melakukan pemberitaan Injil sesuai dengan apa yang Kristus telah ajarkan. Ini tidak pernah diperhatikan. Ini yang terjadi saat ini. Benar, gereja membuka kebaktian, benar. Tetapi apa yang diperintahkan? Apa yang disampaikan? Terlalu banyak gereja-gereja yang saat ini terjadi menyampaikan firman Tuhan hanya sebagai entertain, hanya sebagai hiburan. Itu sebabnya saya juga selalu ingatkan, sebagai bagian daripada keluarga kerajaan Allah, salah satu tugas kita, salah satu peran dan fungsi yang harus kita lakukan adalah bersaksi. Tetapi bersaksi bukan menyaksikan diri kita, tapi menyaksikan tentang pekerjaan Kristus di dalam hidup kita. Ini sudah saya tidak menyatakan seluruh, tidak. Tapi ini satu fenomena yang memang harus kita terima. Ini tidak bisa kita sangkal. Bahkan saya sering kali mendengar pada waktu-waktu yang lalu sebelum mewabahnya COVID-19 ini, apa? Kalau mau ke gereja sekarang enak ya, kayak apa? Kayak itu tuh, kayak dulu kita model mau nonton bioskop lihat di koran. Ini pendeta Anu khotbahnya di mana, jam berapa nih? Tapi ini kenyataan. Seorang pendeta A pagi jam 6 dia ibadah di Jakarta di tempat tertentu, jam 10 dia sudah ada di Bandung, atau jam 10 dia sudah ada di Bogor, kemudian siang dia sudah ada lagi di Jakarta. Seharusnya katakan, kenapa bisa seperti itu? Apakah itu suatu kebutuhan? Kebutuhannya siapa? Apakah hanya dia pendetanya? Tidak. Kita lihat peristiwa Lazarus, peristiwa kedukaan, peristiwa kematian. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia mendengar, Guru, orang yang kau kasihi telah tiada. Apakah Yesus langsung buru-buru? Ayo cari kuda yang terbaik, cari onta yang terbaik, kita ke rumah Lazarus. Tidak. Semuanya ada waktunya. Saya tidak mengatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh khotbah di A, kemudian beberapa waktu kemudian harus pergi ke tempat. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi kalau satu hari dia bisa berlompat-lompat dari satu kota ke kota lain, itu ada satu tanda besar. Apa yang bisa terjadi? What's going on terhadap gereja kita, terhadap gereja Tuhan? Poin yang ketiga, kita lihat lagi di dalam ayat yang sama dikatakan apa? Tiap-tiap hari orang tersebut diletakkan apa? Dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah. Saudara-saudaraku, harus kita perhatikan dan harus kita sadari bahwa gerbang indah, gerbang Tuhan itu membicarakan lambang daripada Kristus. Ya, Kristus adalah lambang, gerbang, pintu anugerah. Itu sebabnya Yesus bisa menyatakan secara jelas, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, Yesuslah satu-satunya jalan. Yesuslah gerbang, pintu anugerah. Jadi tragis, sangat tragis. Ini benar menceritakan tentang gereja saat ini, bahwa mereka yang menamakan diri gereja, mereka tidak tahu gerbang pintu indah itu melambangkan Kristus. Jadi kalau saya katakan laki-laki yang mempunyai berbicara tentang status
kita adalah jelas benar. Status apa? Bukan hanya status sebagai seorang anak, tapi juga berbicara tentang status yang mengerti apakah benar kedudukan kita di hadapan Dia. Karena di sini jelas Dia diletakkan di depan pintu gerbang itu. Arti bagaimana kedudukan kita dengan Kristus? Bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Kalau kita tidak pernah menjalankan apa yang menjadi bagian kita, mari saudara-saudara, bukan lagi saatnya kita untuk bersantai-santai. Bukan lagi saatnya kita hanya untuk menanti. Ini ada bagian kita untuk kita lakukan. Apa? Kerjakan keselamatanmu. Lakukan pekabaran Injil. Apa? Berkhotbah. Bukan hanya berkhotbah, tapi bagaimana kita berperilaku sebagai seorang anak, sehingga semua orang yang ada di sekitar kita bisa melihat peran dan fungsi itu nyata dan jelas sebagai murid, hamba dan sahabat. Disitulah pekabaran Injil disampaikan. Bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita. Dan itu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Apa? Mari kita lihat sama-sama. Ya. Dan sebelum itu kita lihat bahwa pria tersebut atau laki-laki tersebut apa? Meminta sedekah. Masih dalam ayat yang kedua. Meminta sedekah. Kenapa harus meminta sedekah? Meminta sedekah ini kembali berbicara tentang apa? Satu kebiasaan, satu tradisi. Kita ingat kembali lagi bahwa ini adalah masa transisi dari hukum Taurat yang begitu mengikat, bahkan sampai saat ini masih mengikat gereja, masih mengikat mereka yang menamakan diri sebagai orang yang percaya. Apa? Jadi contohnya kita lihat. Baru beberapa waktu lalu saya ingatkan apa? Oh, gereja kekurangan pemasukan pada masa PSBB. Langsung apa? Jemaat tidak loyal, jemaat tidak setia, jemaat mengalami penurunan pertumbuhan. Apakah dengan tidak memberikan persembahan itu berarti penurunan pertumbuhan? Saudara-saudaraku, kita harus ingat ada janji yang diberikan oleh Tuhan kita. Apa? Tidak ada satu orang keturunan dari orang percaya yang akan menjadi pengikut. Jadi pada saat dikatakan seorang laki-laki yang lumpuh kakinya meminta sedekah di depan pintu gerbang indah, ini jelas memaparkan bahwa apa? Begitu banyak orang percaya, orang yang mengaku gereja Tuhan, mereka masih hidup berpadanan kepada hukum Taurat. Saya masih ingat orang tua rohani saya. Beliau berkata, walaupun saya tidak bisa berjalan, walaupun saya tidak bisa berdiri, bukan menjadi satu halangan, karena yang Tuhan mau pakai adalah mulut saya. Jadi bayangkan seseorang yang sudah usia selanjut dengan kondisi tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri secara lama, tapi dia tetap mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar. Kalau orang ini memang memiliki dasar yang benar dan dia mau dibangun dan terbangun dari dasar itu, seharusnya tidak menjadi peminta-minta. Dan begitu banyak orang yang lewat lalu lalang di depan dia untuk apa? Untuk menyatakan diri beribadah di dalam bait Allah itu. Tapi tidak satu orang pun yang mengingatkan dia, dan tidak satu orang pun yang menegur dia untuk apa? Hayo bangkit berdiri, hei. Kalau tidak mau disebut pemalas. Ini suatu kenyataan, suatu realita. Banyak gereja yang minta sedekah kepada jemaatnya. Banyak gereja yang selalu menanti-nantikan, ayo kirim perpuluhanmu.
Bahkan berbicara soal membayar perpuluhan dan persembahan pun itu sempat diributkan. Karena apa? Ada gereja yang saking mengikuti perkembangan zaman sudah tidak lagi memberikan perpuluhan dengan amplop, tidak. Cukup transfer. Yang lebih canggih lagi, gesek saja dengan mesin ATM. Mungkin lebih canggih lagi nanti dengan klik M-banking. Saya tidak menyatakan itu salah, tidak. Tapi untuk apa itu dipeributkan? Untuk apa itu diperdebatkan? Dan untuk apa itu untuk diviralkan? Tuhan tidak pernah melirik. Harus saya katakan, Tuhan tidak pernah melirik persembahanmu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu pada waktu engkau datang kepada Dia. Pada waktu engkau berkata, ya Aba, ya Bapa. Jadi clear. Benar. Inilah masalah yang dihadapi oleh gereja Tuhan saat ini. Tapi masalah bukan. Kembali lagi bukan masalah. Kalau mereka mau berjalan di dalam jalan Kristus. Kenapa? Karena sudah dibukakan jalannya, ada pintunya. Jadi bayangkan orang itu duduk di depan pintu gerbang yang jelas pintu untuk masuk, untuk memperoleh anugerah. Tapi dia tidak masuk. Dia duduk di depannya. Kenapa? Karena dia suka keramaian. Haleluya. Berbicara soal keramaian, saya ingat satu buah lagu. Masih ingat lagu yang cukup lama, yang sudah jarang kali dinyanyikan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya, lagu itu berbicara lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Secara keseluruhan, secara pengkalimatan, kelihatannya benar. Kelihatannya baik. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau anakku, mengapa engkau harus di pelataran? Mari masuk ke dalam ruanganku, ruangan kudusku, ruangan maha kudusku. Karena engkau adalah anakku. So come on. Sadari dirimu, sadari diri kita. Kalau memang benar kita anak, jangan lagi di pelataran. Benar, pelataran itu adalah tempat orang berlalu-lalang. Ya, bahkan kalau kita perhatikan skema daripada bait Allah, pelataran itu berbicara tentang apa? Tempat orang-orang apa? Melakukan pemotongan kurban. Ramai, pasti ramai. Nggak usah ya berbicara tentang bait Allah skema yang asli. Kita berbicara tentang gereja kemarin ini lah, masa-masa lalu sebelum PSBB lah. Kita lihat seolah orang mau masuk ke dalam ruangan ibadah, pasti depan mana yang jual toko makanan, yang jual makanan, yang jual kaset, jual Alkitab, jual buku-buku Kristen. Betul. Saya sebaliknya tidak menyatakan tidak boleh, bukan. Tetapi kembali kita lihat, dengan kita melakukan toleransi hal seperti itu, tanpa kita sadari, terjadi pengikisan, terjadi kemerosotan demi kemerosotan mental kita, moralitas sebagai anak Tuhan. Oke, saya tidak berbicara banyak lagi tentang itu. Kita lanjutkan. Tadi saya katakan apa? Bahwa di dalam poin berikutnya tentang gambaran gereja masa kini, itu poin yang keempat, diperlihatkan apa? Bahwa yang diutamakan oleh Tuhan adalah respon, perilaku. Kita lihat sama-sama. Di dalam ayat yang keempat, jadi pada waktu Petrus dan Yohanes mulai masuk, mendekati pintu gerbang, tentunya dia melewati laki-laki tersebut. Kemudian apa dikatakan oleh
mereka pada saat laki-laki tersebut menatap dengan mata yang begitu sendu, ya, sendu tahu ya, senang duit, sendu. Ayat 4. Lihatlah kepada kami. Apa maksudnya Petrus berkata, lihatlah kepada kami? Apakah Petrus ingin menunjukkan, lihat dong, gue keren. Walaupun sudah usia lanjutnya, Petrus kan termasuk usia sudah lanjut, ya, di antara para rasul, gue masih keren. Begitu? Tidak. Atau lihat, ini rasul loh. Bukan. Tapi kata lihat ini di sini menunjukkan apa? Perhatikan. Teladani. Aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai gereja Tuhan. Kenapa? Karena Petrus menyatakan lebih lanjut, tidak ada emas dan perak dalam padaku, tapi ada padaku akan kuberikan. Apa? Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa? Di sini jelas. Jadi Petrus ingin menunjukkan kepada laki-laki tersebut, kepada gereja-gereja yang ada sekarang ini apa? Hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Bukan lagi waktunya hanya untuk mendengar. Bukan lagi waktunya hanya untuk menikmati pujian. Oh iya, ini bagus khotbahnya, tapi tidak pernah dilakukan. Karena sekali lagi, di hadapan Bapa, di hadapan Kristus, mengerti berarti melakukan. Nanti yang pertanyaan adalah, kenapa gereja bisa mengalami cacat seperti ini? Kenapa orang Kristen bisa berperilaku seperti ini? Belum lama berselang, kita sama-sama mendengar berita sempat masuk TV walaupun tidak viral. Salah seorang pengerja gereja di pinggiran kota Jakarta atau kota satelit Jakarta melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak di bawah. Berita ini tidak menjadi viral, tidak heboh. Kenapa? Karena memang kita masih tetap dihebohkan dengan dengan dampak-dampak dari COVID pandemi. Tetapi saya pun mendengar berita itu saya tidak kaget, tidak surprise. Kenapa? Karena memang itu sudah banyak terjadi dan itu sudah diberitakan melalui nubuatan-nubuatan. Jadi kemerosotan demi kemerosotan itu langsung terjadi. Bahkan banyak dari mereka yang merubah diri dari kegelapan seakan-akan menjadi terang. Harus saya katakan demikian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sikapi itu semua. Apa? Mari kita sama-sama. Yang menyebabkan orang-orang Kristen memiliki cacat rohani, sering kali mereka masih terikat oleh apa? Keinginan diri. Ingat, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kedudukan kita mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi yang namanya keinginan diri tidak pernah dihapus. Keinginan diri di jiwa itu tidak pernah dihapus. Itu yang terjadi juga oleh manusia pertama, Adam, Hawa. Apa yang terjadi pada saat seseorang yang menamakan diri gereja masih terikat oleh keinginan diri? Maka salah satunya aja deh, satu ini akan selalu muncul kekhawatiran. Oh, apakah orang yang sudah berjalan dengan Kristus tidak muncul kekhawatiran? Pasti tetap ada kekhawatiran itu, tetapi berbeda dalam mereka menyikapinya. Seseorang yang melakukan bagian itu peran dan fungsi sebagai seorang anak dapat menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Tetapi gereja
atau mereka yang menamakan diri gereja, pada saat mereka terikat dengan keinginan diri dan itu memunculkan kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan satu, dia akan menekan, meyakinkan bahwa apa? Bahwa orang tersebut tidak punya harapan. Contoh, berapa banyak orang yang di KTP-nya tertulis Kristen dan berapa banyak orang tersebut yang aktif di gereja, tapi pada saat mereka melakukan bisnis tetap mereka memberikan uang pelicin. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mereka mengaku anak Tuhan, pada saat mereka di jalan di stop polisi, mereka tetap memberikan uang yang diselip. Itu kan biasa, Pak Firman. Biasa menurut dunia. Di hadapan Tuhan tidak ada yang biasa. Itu salah satu contoh yang paling gampang. Ya, kekuatan itu menekan. Aduh, kalau nggak begitu, gimana usaha saya mau jalan? Kalau nggak begitu, bagaimana proyek saya bisa goal? Jadi, saudara-saudara, mari kita coba pikirkan bersama. Kalau memang benar tidak melakukan hal-hal tersebut, maka proyek-proyek tidak bisa berjalan. Bayangkan, maka jelas dan benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Banyak yang kupanggil, sangat sedikit yang akan kupilih. Jadi bayangin kalau orang-orang tersebut diizinkan oleh Yesus terpilih masuk ke dalam Yerusalem baru, memerintah bersama dengan dia. Oh, haleluya. Maka akan banyak orang-orang datang ke dia melakukan sombong. Jadi kebayangkan mau masuk ke surga masuk Yerusalem baru, dia nyogok. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Itu sebabnya Yesus mengatakan sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk. Lebih mudah otak masuk lubang jarum. Ya, oke, kita lihat lagi nomor 2. Apa? Kemunculan khawatir ini akan berdampak apa? Yang kedua, berbicara apa? Kekhawatiran yang muncul, kekhawatiran yang diizinkan, yang terus kita berikan ruangan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, ia akan menguasai. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dapat dan kita memiliki pemahaman tidak akan berubah. Jadi kalau gue miskin, gue tetap aja miskin dah. Gue adalah orang yang gagal, gue akan gagal terus dah. Kecuali apa? Aku melakukan sesuatu buat Tuhan dan tanda kutip. Kenapa? Kita lihat sama-sama dalam Matius 16 ayat 6. Mari kita sama lihat Matius 16 ayat 6. Sudah dapat? Saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Pada saat Yesus berkata demikian kepada para murid belum mengerti apa yang dimaksud dengan ragi. Karena pada saat itu mereka memang tidak membawa roti. Jadi mereka punya pemahaman, oh, guru berbicara tentang roti, kita nggak bawa roti sih. Tapi pada saat mereka berbicara seperti itu dan Yesus mengetahuinya, maka Yesus mengingatkan kepada mereka. Apa? Bahwa dimaksud dengan ragi itu bukan berbicara ragi roti. Tidak. Tapi berbicara ragi tentang ajaran, berbicara tentang nasihat. Jadi pada saat kekhawatiran itu menguasai pikiran kita dan kita diindoktrinasi secara tidak langsung, mungkin tidak bisa, kita tidak layak, tidak mampu, maka kita akan mencari orang-orang, bilangnya orang bijaksana, orang pintar, mencari apa? Hamba-hamba Tuhan. So,
Hati-hati. Nah, ini seringkali juga membuat hamba-hamba Tuhan tergelincir. Walaupun seharusnya tidak boleh tergelincir. Kenapa? Karena orang-orang tersebut akan bergantung kepada mereka. Bergantung kepada orang yang menamakan diri hamba Tuhan, yang menamakan diri sebagai orang pintar, orang yang penuh hikmat. Kenapa? Mereka akan mendengar nasihat. Itu sebab Yesus berkata para murid, hati-hati terhadap ragi orang Saduki dan Farisi, terhadap ajaran dan nasihat mereka. Itu sebabnya pula Paulus mengingatkan kepada anak terkasihnya Timotius, jangan engkau mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, itu sebabnya saya sering ingatkan untuk kita semua, baik itu kita secara personal pribadi maupun kita sebagai keluarga-keluarga muda, para orang tua yang masih memiliki anak-anak masih kecil, remaja, ayo sama-sama tanamkan kepada mereka dasar-dasar kebenaran. Apa? Yesus Kristus. Karena di atas dasar itulah mereka dapat dibangun dan terbangun. Dan pada saat mereka dapat dibangun dan terbangun, pada saat itulah Kristus akan memberikan pertumbuhan yang benar. Ya karena harus ingat, bukan masalah yang menabur, bukan masalah yang menyiram, tapi yang utama adalah Kristus yang memberikan pertumbuhan. Ya, jadi kekhawatiran itu pertama, dia menekan dan meyakinkan kita bahwa kita tidak punya pengharapan. Yang kedua, dia menguasai pikiran kita sehingga kita merasa tidak bisa. Akhirnya kita mencari orang pintar untuk mendengarkan nasihatnya. Yang ketiga, kekhawatiran yang berlebihan akan apa? Memojokkan. Tahu memojokkan? Kalau kita lihat pertandingan tinju, seseorang memojokkan lawannya di salah satu sudut, maka orang sudut tidak bisa bergerak. Ya, inilah. Jadi pada saat kekhawatiran itu begitu luar biasa, dia memojokkan jiwa, maka apa? Yang ada orang ini akan menjadi orang yang putus asa. Makanya gak heran, banyak anak-anak muda yang bunuh diri. Banyak anak-anak muda yang begitu gampang lompat. Ya kalau lompat di lantai 12 oke lah, langsung selesai. Kalau lompat cuma di lantai 1, lantai 2, kan nyeksa diri, cuma patah doang. Sorry ya, bukan dari ya, tapi ini memang jelas gitu. Ya, jelas. Oke? Yang keempat, apa? Kekhawatiran yang berlebihan akan membawa orang tersebut kepada apa? Meragukan keberadaan Tuhan, meragukan keberadaan Allah. Makanya sering masih kita dengar, mari kita nantikan Tuhan, mari kita nantikan hadiratnya. Kalau dulu saya kadang suka, aduh, gue pengen jewer gitu. Kenapa? Ngaku anak, ngaku udah terima Tuhan, tapi masih nantikan Tuhan. Gimana caranya? Saya bilang 1 Korintus 15:45 mengatakan apa? Bahwa dia, Yesus itu telah berubah menjadi roh pemberi hidup. Dan roh itu yang kita terima, roh itu yang hidup dalam hidup kita.